Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa UICI dimanapun kalian berada. Selamat datang di mata kuliah pengantar teknik industri bersama saya Medina Pur. Bagaimana kabarnya dengan teman-teman semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan masih bersemangat untuk belajar bersama-sama. Kali ini adalah pertemuan keempat kita di mata kuliah pengantar teknik industri. Masih semangat ya? Yuk kita pelajari bersama-sama, jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Teknik produksi atau production engineering adalah salah satu disiplin yang merupakan bagian penting dari teknik industri. Secara definisi, teknik produksi bisa dinyatakan sebagai designing the production process for a product. Dari definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam disiplin teknik produksi atau juga disebut sebagai teknik manufaktur akan dibahas mengenai pertimbangan yang diperlukan dalam kaitannya dengan proses-proses produksi. Secara historis, perkembangan disiplin atau profesi teknik industri dimulai dari proses produksi. Munculnya keinginan untuk dapat membuat suatu rancangan produk tertentu yang kemudian akhirnya menemukan teknik-teknik pengerjaan maupun pengolahan material yang efektif. Jika di dalam proses perancangan produk, ide dimulai dengan apa yang harus dibuat, tetapi pada proses produksi pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara untuk membuat produk tersebut. Berlanjut dari keinginan untuk mencari cara atau teknik membuat produk yang efektif, kemudian akan menentukan langkah-langkah merencanakan dan mengendalikan semua langkah produksi secara efisien. Terdapat kaitan erat antara aktivitas perancangan produksi, pemilihan material, proses dan peralatan produksi, serta perancangan maupun pemilihan perkakas. Oleh karena itu, langkah-langkah ini perlu direncanakan dan dikoordinasikan dengan seksama. Koordinasi ini sebaiknya dilakukan sejak awal agar dapat memperoleh biaya produksi yang paling ekonomis. Secara ideal, seorang perancang produk seharusnya bekerja bersama-sama dengan seorang insinyur produksi sejak awal. Seringkali dijumpai banyak produk yang dirancangkan sedemikian bagus dan rumitnya, tetapi sulit untuk dibuat. Beberapa hal yang menghambat sebuah produk susah untuk dibuat, misalnya karena toleransinya yang terlalu ketat atau bentuk-bentuk yang terlalu kompleks dan sebagainya. Hal ini terjadi karena perancangan produk tidak memahami teknologi yang harus diaplikasikan untuk membuat rancangan produknya. Proses engineering akan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas perancangan proses yang diperlukan untuk membuat sebuah produk. Proses tersebut meliputi pemilihan proses manufacturing yang tepat, efektif dan efisien untuk diaplikasikan, serta penetapan mesin ataupun fasilitas produksi lainnya. Dari berbagai proses manufacturing yang telah dikenal dan bisa dipilih untuk mengerjakan sebuah benda kerja melalui prosedur yang paling efektif dan ekonomis, maka diperlukan dan digambarkan bagaimana proses tersebut secara visual. Terdapat berbagai cara lembaran proses yang dikenal seperti peta proses operasi, root sheet, dan lain-lainnya. Dalam melakukan teknik produksi atau teknik manufacturing, tentunya kita memerlukan sebuah cara untuk memproduksi suatu produk dengan mempertimbangkan biaya. Maka kita perlu mengetahui beberapa komponen biaya atau yang terlibat di dalam manufacturing cost. Komponen-komponen biaya ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu biaya material langsung, biaya pekerja langsung, dan biaya overhead. Hal-hal mendetail yang berkaitan dengan permasalahan biaya produksi selanjutnya akan dibahas dalam subbab analisa finansial atau mata kuliah berikutnya, seperti ekonomi teknik. Pemeliharaan sistem produksi atau maintenance. Hampir semua mesin yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas atau proses produksi memerlukan investasi yang mahal dan cukup sensitif di dalam operasinya.
Perawatan secara periodik atau preventive maintenance terhadap mesin atau fasilitas produksi jelas penting untuk diperhatikan. Kalau suatu saat terjadi kerusakan atau breakdown dan mesin ataupun komponen-komponennya memerlukan perbaikan dan penggantinya, maka langkah ini dikenal sebagai kegiatan emergency maintenance. Emergency maintenance ini jelas akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan preventive maintenance, karena dalam hal ini harus memperhitungkan biaya yang hilang disebabkan berhentinya kegiatan produksi atau rescheduling dari rencana produksi dan lain sebagainya. Maksud utama dari aktivitas preventive maintenance terutama untuk menjaga agar peralatan komponen bisa lebih tahan lama dan meminimalisasi terjadinya emergency maintenance. Kegiatan preventive maintenance ini seperti pengganti pelumas, checking terhadap piring, dan mampu untuk mencegah terjadinya repair yang terlalu sering. Fase terakhir dari teknik produksi adalah pengemasan atau packaging. Di sini produk akhir atau finished good product harus dibungkus atau dikemas sebaik-baiknya untuk mencegah kerusakan pada saat dipindahkan atau dikirim ke konsumen. The best package is no package adalah sebuah slogan yang sering didengar. Slogan tersebut memiliki implikasi bahwa sedapat mungkin sebuah produk di dalam perancangan sudah langsung dipikirkan kekuatan untuk menghadapi proses material handling nantinya. Hal ini tentu saja akan lebih ekonomis karena tidak perlu dikemas terlalu teliti. Bila mana tidak dimungkinkan, barulah didesain sebuah protective package. Gimana teman-teman? Semoga sudah mulai paham mengenai apa itu teknik produksi. Jangan lupa untuk membaca modul yang sudah disediakan agar lebih paham mengenai teknik produksi. Jangan ragu-ragu untuk mencari informasi dari sumber lainnya. Kita sharing bersama dari sumber informasi yang teman-teman dapatkan, juga experience dari yang dimiliki teman-teman yang memang sudah terjun di lingkungan industri. Kemudian jangan lupa juga untuk mengerjakan soal, latihan, dan tugas yang telah saya buat di file modul yang tersedia. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sehat dan semangat terus untuk tumbuh bersama UICI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.